Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman dengan NPM 2110010010361. Saya dari kelas 3G Regular Malam Banjarmasin. Kali ini saya akan membuat satu video untuk final project saya dari mata kuliah pemrograman terstruktur dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nur Alamsyah. Oke, di sini ada beberapa petunjuk dan teknis pengumpulan. Ada beberapa poin di sini dan saya akan sedikit fokus ke poin nomor 7 yaitu video menjelaskan dari awal sampai akhir program, mulai membuka aplikasi Deep C++ hingga menjalankannya. Dan juga sini ada beberapa syarat yang harus terdapat pada program yang kita buat. Yang pertama ada tipe data dan variabel, yang syaratnya minimal 3 jenis yang berbeda. Yang kedua ada konstanta, yang syaratnya minimal 1 jenis. Yang ketiga ada operator, yang syaratnya minimal 2 jenis. Yang keempat ada pemilihan dengan if, else, atau dengan switch. Syaratnya minimal 2 dari 3 jenis pemilihan. Yang kelima ada perulangan, yang mencakup perulangan while, do while, dan juga for. Yang syaratnya minimal 2 dari 3 jenis perulangan. Yang keenam atau yang terakhir ada array, yang syaratnya minimal 1 jenis. Oke. Setelah itu kita lanjut aja langsung ke aplikasi Deep C++-nya. Oke, di sini saya akan buka aplikasi Deep C++-nya. Oke, sudah terbuka. Di sini saya sudah membuat satu project. Untuk project saya yaitu aplikasi sederhana toko buku komik. Nah, kita langsung buka saja. Di sini project saya namakan uas.cpp. Nah, sudah muncul untuk source code-nya. Oke, langsung saja saya jelaskan step by step dari program saya atau project saya ini. Yang pertama, untuk baris pertama dan baris kedua. Ini dinamakan dengan header. Oke. Di sini saya menggunakan 2 header. Yang pertama yaitu header iostream dan header stdlib.h, yang dimana header iostream ini berguna untuk saya bisa menggunakan cout maupun cin di dalam main project saya atau main program saya. Nah, sedangkan untuk header stdlib.h ini berguna untuk saya bisa menggunakan sistem clear screen-nya supaya nanti bisa merapikan hasil dari codingan saya setelah dijalankan. Nanti saya kasih lihat setelah aplikasi saya dijalankan. Oke. Di sini di baris ketiga ada using namespace std, yang dimana using namespace std ini berfungsi untuk memudahkan saya untuk membuat program. Karena kalau kita menggunakan cout maupun cin di dalam main project, kalau tidak menggunakan using namespace std, kita harus mengetikkan std di dalamnya. Jadi nanti akan sedikit lambat untuk penulisan codingnya. Makanya saya menggunakan using namespace std supaya memudahkan saya nanti menulis codingnya di dalam main project saya. Oke, lanjut di bagian 5 sampai 8. Di sini ada biodata saya. Berupa nama, NPM, ada kelas, dan juga ada program yang saya buat, yaitu program sederhana toko buku komik. Oke, kita lanjut saja ke dalam main project saya. Di sini saya menggunakan satu konstanta dengan tipe data string dengan nama variabel toko yang di dalamnya isinya yaitu baca komik ID. Ini berguna untuk saya bisa menampilkan nama dari toko saya atau nama dari aplikasi saya yaitu baca komik ID. Nah, selanjutnya di sini saya juga membuat ucapan selamat datang kepada user atau pelanggan saya menggunakan aplikasi ini. Di sini saya menggunakan cout saja. Selamat datang di toko komik. Lalu di sini ada toko. Ini fungsinya untuk menampilkan apa saja yang sudah ada di dalam variabel toko ini, yaitu baca komik ID. Maka nanti yang tampil setelah program dijalankan adalah selamat datang di toko komik, baca komik ID. Oke. Selanjutnya kita ke baris 18. Di sini saya sudah membuat beberapa variabel atau beberapa tipe data. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan tipe data integer dengan nama variabel pilih, total komik, jumlah, hasil. Oke. Selanjutnya ada juga
tipe data chart atau karakter, yang dimana ya nama variabelnya ada pilihan komik dan juga ulang. Nah, lalu yang ketiga ada integer diskon yang isinya sama dengan 20, yang nanti berfungsi untuk memberikan diskon sebanyak 20% kepada pembeli kita atau pelanggan kita. Oke, selanjutnya di sini ada integer x sama dengan 0. Nah, di sini saya sudah memberikan komentar untuk pengertiannya, yaitu tipe data integer untuk menampung array atau antrian pada pembelian. Nah, maka ini X ini nanti akan dihubungkan ke bagian variabel total akhir ini. Bisa dilihat, makanya di sini terhubung dengan menggunakan kurung X-nya. Jadi total akhir dalam kurung X. Maka ini terhubung untuk menampung array. Oke. Selanjutnya saya menggunakan perulangan pertama saya, yaitu saya sini menggunakan perulangan do while. Bisa dilihat, saya menggunakan perulangan do while untuk apa? Untuk bisa mengulang kembali ke halaman menu utama. Jadi, user di saat ingin membeli lagi atau memesan lagi, bisa kembali ke halaman menu utama untuk memilih lagi menu mana yang diinginkan dan komik mana yang ingin dibeli. Oke, lanjut saja. Di dalamnya ada checkout untuk membuat menu utama kita. Di sini ada 4 menu yang saya tawarkan. Ada menu bestseller, ada menu komik Jepang, ada komik Korea, ada komik Cina. Oke, setelah menu sudah dibuat, jangan lupa untuk menambahkan juga inputan atau supaya pelanggan kita atau pengguna kita atau usernya bisa menginputkan sesuatu ke dalam aplikasi kita, yang dimana di sini berfungsi untuk memilih menu mana yang diinginkan. Oke, yang ditampung dengan variabel pilih, dan jangan lupa menggunakan cin untuk bisa untuk bisa user menginputkan ke program kita. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan precondition pertama, yaitu switch. Nah, di switch ini nanti juga akan supaya bisa berinteraksi ke pilihan dari user yang setelah memilih menu, maka nanti akan dikondisikan di bagian switch ini. Makanya di sini saya di dalamnya ada variabel pilih yang terhubung dengan inputan user sebelumnya. Oke. Selanjutnya di sini ada case 1 atau case pertama yang merupakan menu pertama dari aplikasi saya, yaitu bestseller. Nah, setelah user memilih misalkan satu bestseller, maka akan tampil adalah yang di dalam sini. Oke, kita jelaskan dulu untuk ini sistem clear screen. Nah, inilah fungsi dari kita menggunakan header stdlib.h tadi supaya bisa menggunakan sistem clear screen ini nanti supaya bisa lebih rapi saja hasil dari codingan kita setelah dijalankan nanti. Oke, lanjut dengan isinya. Sini ada list komik yang bestseller untuk judulnya. Lalu ada list komik di sini yang bestseller dengan harganya di sampingnya ada sekitar 8 komik di sini saya buat. Oke, selanjutnya juga saya di sini meletakkan inputan supaya user bisa menginputkan apa saja yang ingin dibeli user. Misalkan user ingin membeli komik A, B, C dan selanjutnya, dan ditampung dengan pilihan komik, variabel pilihan komik. Dan jangan lupa kita juga menggunakan cin untuk bisa diinputkan hasilnya ke pemrograman kita. Oke, selanjutnya saya masuk ke dalam if else, yang dimana ini adalah precondition saya yang kedua. Saya menggunakan if else. Di sini saya menggunakan if else untuk user lebih fleksibel saja dalam menginputkan sesuatu ke dalam program saya, supaya nanti tidak ada user kesalahan saat menginputkan sesuatu ke dalam program saya. Jadi user bisa menggunakan huruf besar maupun huruf kecil. Makanya sini saya buat if pilihan komik sama dengan A besar atau pilihan komik sama dengan A kecil. Itu maksudnya setelah user menginputkan komik mana yang ingin dipilih, maka itu terserah dia bisa menggunakan A besar maupun A kecil. Oke, selanjutnya di dalamnya juga ada variabel total komik yang sudah kita buat di atas. Yang kita masukkan adalah harganya dari komik tersebut. Misalkan di sini adalah komik A, maka di total komiknya sama dengan harganya, yaitu 150.000. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya nanti bisa dihitung atau dijumlahkan. Oke, jelas ya, sangat. Lanjut,
Untuk yang kedua SF yang pilihan komik yang ada B-nya ini juga sama. Untuk memudahkan saja, user bisa menggunakan B besar maupun B kecil. Dan total komiknya juga disesuaikan dengan list yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya juga untuk C juga sama, untuk D, E, F, dan G juga sama. Cuman disesuaikan saja dengan harganya sudah kita buat. Oke, dan jangan lupa untuk terakhir, ini kita menambahkan pilihan komik tidak tersedia. Ini fungsinya apa? Ini untuk supaya user tahu bahwa yang dia ketikkan atau dia inputkan ke dalam program kita itu salah. Yang tidak berarti nanti saat user atau pengguna aplikasi kita menginputkan sesuatu yang salah, misalkan dia menginputkan Z gitu ya, maka nanti muncul kalimat ini, pilihan komik tidak tersedia. Jadi user atau pengguna aplikasi kita tahu bahwa inputan dia itu salah. Oke, selanjutnya di sini saya juga membuatkan satu fitur untuk berapa banyak komik yang ingin dibeli oleh user. Jadi nanti ditanya setelah memilih komik mana yang ingin dibeli, lalu ditanya berapa banyak komik yang dibeli, misalkan 2, 3 gitu. Dan ditampung di variabel jumlah menggunakan JIN. Oke, lalu ada rumusnya juga di sini, yaitu total komik dikali dengan jumlah. Berarti total komik yang di sini maksudnya dikali dengan berapa jumlah yang dibeli. Misalnya di sini milih yang G dengan harga 50.000, lalu sini belinya dengan 2 buku, berarti 50 dikali dengan 50.000 dikali dengan 2, yang hasilnya akan nanti totalnya 100.000. Nah, begitu mungkin untuk rumusnya sendiri. Lalu selanjutnya ada checkout, untuk apakah Anda ingin memesan lagi. Nah, ini berfungsi supaya user bisa kembali ke halaman menu utama. Semisal user ingin memesan kembali komiknya, jadi diarahkan ke halaman menu utama dan pilih menu lagi dan bisa memilih list-list komik lagi. Oke, yang ditampung di variabel ulang. Nah, jangan lupa setelah selesai untuk case satunya, kita pastikan juga untuk menggunakan break supaya nanti bisa masuk ke case kedua. Oke, ini case keduanya. Case keduanya juga sama, cuman yang berbeda adalah di bagian list komiknya kita ganti dengan menu kedua yaitu komik Jepang. Kita ganti judulnya list komik Jepang dan juga isi-isinya kita ganti dengan komik-komik yang komik-komik Jepang gitu. Dengan harganya juga kita ganti, kita sesuaikan saja. Nah, dan di sini juga sama, masukkan pilihan komik Anda, ini juga sama ya, fiturnya sama yang case pertama. Ini untuk user bisa memilih komik mana yang diinginkan. Lalu untuk if else-nya juga sama. Di sini juga sama, untuk fleksibel saja, bisa menggunakan A besar maupun A kecil, dan juga untuk total komiknya diisi dengan harga yang sudah ada di listnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini juga sama ya. Di terakhir kita masukkan pilihan komik tidak tersedia. Ini sangat penting supaya user tahu bahwa inputan yang diinputkan dia itu salah atau tidak ada di program kita. Oke, selanjutnya juga sama. Kita membuat fitur berapa banyak komik yang ingin dibeli supaya nanti user bisa menginputkan berapa banyak buku komik yang ingin dibelinya. Oke, dan juga rumusnya juga sama, total komik dikali dengan jumlah. Dan juga ada pengulangan kembali, apakah ingin memesan lagi gitu. Jadi nanti akan kembali ke halaman menu utama. Kalau misalkan tidak, nanti akan langsung ke laporan pembayaran. Oke, jangan lupa break kalau sudah selesai untuk case kedua. Case ketiga pun sama dengan case pertama dan case kedua. Cuman yang kita bedakan sekali lagi adalah cuman judul list komik Korea, karena menu ketiga adalah komik Korea, dan juga daftar komiknya gitu. Ini adalah daftar komik dari Korea dan juga judul dan juga harga-harganya. Oke. Di sini juga sama. Fiturnya juga sama. Dan FS yang saya gunakan di dalamnya juga sama, cuman cukup disesuaikan saja dengan harga-harganya sesuai dengan list yang di atas. Oke, nah selanjutnya juga sama. Di sini yang terakhir jangan lupa juga saya ingatkan kembali, ini sangat penting pilihan komik tidak tersedia ini supaya user tahu bahwa inputan yang diinputkan salah gitu.
Lalu ini juga fitur berapa banyak komik yang ingin dibeli juga sama. Ini untuk menanyakan atau supaya user bisa menginputkan berapa banyak buku komik yang ingin dibeli. Oke, sini juga ada pengulangan kembali untuk bisa ke halaman menu utama. Oke, saya rasa itu sama saja dengan case pertama dan case kedua, cuman beda dengan judulnya dan daftar komiknya. Case keempat juga begitu, tidak ada yang berubah, cuman yang berubah adalah list komiknya atau judulnya. Di sini menu keempat adalah komik Cina, maka list komiknya adalah list komik Cina. Di sini juga ada daftar komiknya, yaitu daftar komik Cina beserta harganya di sampingnya. Oke. Untuk fiturnya juga sama. Di sini saya menggunakan else-nya juga sama supaya lebih fleksibel saja user memilihnya. Oke. Kita lanjut saja karena dari case 1 sampai case 4 itu sama semua untuk codingannya. Cuman yang membedakan adalah judul komiknya dan daftar komiknya yang ada di dalamnya beserta harganya. Nah, itu saja yang berbeda. Nah, setelah selesai membuat menu pertama, menu kedua, menu ketiga, dan menu keempat, maka selanjutnya kita masuk di bagian sini. Di bagian X++. Apa artinya X++? X++ artinya adalah X increment, yang dimana X tersebut atau variable X tersebut ditambahkan dengan 1, ditambahkan dengan 1. Nah, ini sangat berfungsi nanti kalau kita menggunakan perulangan. Oke, lanjut di bagian while. While di sini ada penutup dari pengulangan pertama saya, yaitu do while, kan saya kasih tahu tadi di awal. Nah, untuk while di dalamnya saya meletakkan ulang sama dengan Y besar atau ulang sama dengan Y kecil, yang artinya di sini bisa dilihat di bagian fitur sini, apakah Anda ingin memesan lagi? Nah, ini user bisa memasukkan Y besar maupun Y kecil. Nah, itu lebih supaya fleksibel saja, usernya nggak meribetkan user atau tidak menyusahkan pengguna kita. Jadi terserah menggunakan Y kecil maupun Y besar, itu bisa saja, itu bisa berfungsi di program yang saya buat ini. Oke, selanjutnya ada code dengan garis dengan petik 2 supaya bisa mengarahkan ke halaman menu utama lagi. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan perulangan kedua saya, yaitu saya menggunakan perulangan for. Untuk apa? Untuk bisa mencetak laporan pembayarannya nanti. Oke, di sini saya membuat integer baru dengan nama variabel i yang sama dengan 0 dan i kurang dari x, terus i plus plus atau i increment. Oke, lalu di dalamnya ada hasil yang sama dengan hasil ditambah total akhir. Oke, ini rumusnya. Nah, dan lanjut ke laporan pembayarannya. Nah, laporan pembayarannya sendiri ini saya buat sederhana saja. Di sini ada total pesanan komik, ada diskon toko sekitar 20%, ada total pembayaran juga. Nah, untuk total pesanan komik itu nanti yang akan tampil adalah hasil. Nah, hasil di sini ini. Yang dimaksud hasil di situ adalah ini. Hasil dari rumus ini nanti akan tampil di bagian sini. Nanti kita panggil di bagian sini. Nah, untuk diskon toko 20%, rumusnya sini saya menggunakan hasil dibagi diskon. Nanti akan muncul berapa 20% dari hasil pesanan komik pelanggan kita atau user kita. Nanti akan muncul di sini diskon 20%-nya. Lalu total pembayarannya di sini saya menggunakan hasil dikurang dengan diskon. Oke. Selanjutnya di sini saya juga tidak lupa untuk memberikan kata penutup, itu terima kasih telah belanja di toko kami. Selamat belanja kembali. Oke, itu sudah semua untuk penjelasan source code saya. Dan jangan lupa untuk return null-nya. Oke, kita coba untuk jalankan programnya. Nah, program sudah bisa berjalan, tidak ada masalah, tidak ada error juga. Nah, di sini muncul selamat datang di toko komik Baca Komik ID. Dan sini ada menunya, ada 4 menu sudah kita buat tadi. Misalkan sini saya mau menu pertama bestseller gitu ya. Nah, di sini ada list komiknya, dapat komiknya. Misalkan saya ingin komik yang pertama saya yang A. Di sini saya bisa menggunakan A kecil maupun A besar karena sudah kita atur di program kita. Misalkan saya pilih A, komik One Piece dengan harga 150.000.
Oke, berapa banyak komik yang dibeli? Misalkan 1. Nah, lalu ditanya lagi, apakah Anda ingin memesan lagi? Misalkan, ya, kita akan diarahkan kembali ke halaman menu utama. Nah, oke, kita kembali ke menu utama, kita bisa memilih lagi menu mana yang kita inginkan. Misalkan saya ingin komik Cina nomor 4. Nah, di sini muncul lagi daftar komiknya. Kita pilih aja, misalkan tadi harganya 150.000 ya, yang pilihan pertama kita. Misalkan yang pertama saja 100.000 nih ya. Komik Apotis dengan harga 100.000. Oke. Nah, berapa banyak ingin dibeli? 1 misalkan. Nah, apakah ingin memesan lagi? Kita tidak ingin memesan lagi nih. Lalu kita bisa ketikkan N. Nah, lalu akan muncul nanti laporan pembayarannya. Total pesanan komik 100 ditambah 150, yaitu 250.000. Dengan diskon toko 20%, 12.500. Dengan total pembayaran kita yaitu 237.500. Oke, di sini aja kartu ucapan. Terima kasih telah belanja di toko kami. Selamat belanja kembali. Nah, mungkin itu saja dari video final project saya untuk mata kuliah pemrograman terstruktur. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf dalam perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.